Jalan. Oh, Ketua LPM Kediri yang saya hormati, Tridika Kediri yang saya hormati, Kerto Desa, Kepala Desa Kabo-Kabo, Bapak ini saya anggap sebagai orang tua saya, partner bisnis saya, keluarga sasi pun dikira gani medal Cina galangan upacara dulu ragane pacang upacara di kubon suang-suang nyelang ragane Cina ring LPD 6 bulan itu lunas 6 bulan malah nyelang itu niki ibu-ibu ane ketemu sama kita dari Banjar untuk Banjar oleh Banjar cepet tangan tuh masih cari benar. Sekedar atau Titiang juga sama ibu karena Titiang dalam posisi Titiang ring desa dan dos ketua LPM Swastiastu, Kaping Ajeng di DPR tingkat 2 Bapak Edi Wiryawan Sanewangan Titiang, dari Swenten Bapak Camat Sanewangan Titiang, SKPD Sani Sapun Raud Sanewangan Titiang, Saudara Titiang satu ketua LPM Sanewangan Titiang, Laris Bapak Perbekal Sani Sapun Raud, yang adat yang dinas Sani Sami, Laris para pemangku Sani Suci Titiang Talar Sani Sapun Raud, dan undangan yang lainnya yang saya cintai dan saya banggakan. Tadi sudah panjang lebar sebetulnya yang sudah disampaikan oleh saudara kita Pak Ketut. Jadi saya terima kasih dan merasa terpuji, terhormat dan berbahagia sekali karena sebetulnya apa yang saya lakukan itu adalah memang sudah tugas dan kewajiban Titiang selaku Murdaning Jagat untuk memberikan layanan yang sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Dan memang tidak dipungkiri kita ini kan memang selalu menemui hajatan atau program politik ya. Jadi sebenarnya pembangunan itu tidak menunggu yang namanya hajatan politik juga. Hanya saja memang setiap 2 tahun kita pasti kena hajatan politik. Jadi selalu dihubungkan dengan politik. Dan sebenarnya tidak ada politik pun kalau kita sudah terpilih ya kita harus membangun, kan begitu. Masyarakat pun juga kalau tidak ada hajatan politik ya tetap harus kerja, cari makan, cari uang, pengupur jiwa kan gitu. Jadi semua ini roda kehidupan harus berjalan, harus saling mengisi, dan Titiang tidak bisa sendiri. Saya perlu eksekutif, SKPD, legislatif, desa adat, kepala desa, camat, tokoh-tokoh, semua harus ikut bergerak membangun. Nah masalah yang dapat nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu tergantung dari komunikasi saja. Jadi kalau kita sudah sering bertemu, sering menyampaikan dengan cara-cara yang baik, tentunya akan diberikan walaupun tidak 100%. Karena PAD kita kecil, PAD kecil tapi jalannya paling banyak. Nah Titiang ini lahir ini diwariskan jalan rusak. Kan ada orang lahir dapat warisan jalannya udah bagus seperti Badung. Wih enak sekali jadi bupati Badung itu loh. Siang-siang udah tidur siang dia. Kalau saya nggak pusing mikirin jalan sini rusak, jalan situ belum ya. Belum dibawa politik. Nah ini belum yang merasa dianak tirikan. Nah ini kan karena tidak ada yang namanya anak tiri, semua anak kandung saya. Ya
dan tidak ada ibu menyakiti anaknya. Kebanyakan anak nyakitin ibu sering saya dengar, ya. Tapi selalu ada kata maaf. Apalagi ini anak saya ini, sering banget ngajak ibunya berantem. Tapi saya biarkan saja, saya bilang, namanya banteng kalau lagi ngamuk, pasti dia lari ke kanan babi, ke kanan kambing. Tapi kalau dia sudah lapar, sudah haus, butuh minum, butuh makan, butuh kasih sayang, pasti cari ibunya kan? Nah, tepuk tangan dulu, jadi jangan kuat sama ibu. Ini nggak boleh kuat kita sama ibu, karena di bawah kaki ibu itu, di telapak kaki ibu, disitulah kehidupan, disitulah surga. Jadi restu ibu itu sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, mohon bersama-sama sekarang, ayo seperti di kabel-kabel ini yang sangat bangga sekali. Apalagi tadi saya kaget terus terang Niki, saya pikir hanya renovasi kecil karena waktu itu saya ingat Pak Ketut datang dengan para pemangku, tokoh-tokoh dengan wajah sedih dan putus asa. Saya bilang, kalau kita sudah berbuat bakti ring ide susunan, saya yakin semua pintu akan terbuka, semua akan membantu, mengalir seperti air, ya. Karena namanya hidup ini, semua itu ada timbal balik. Jadi semua itu ada karmanya. Jadi tidak ada kita berbuat sesuatu tidak dihitung oleh yang di atas. Kita beri 1, dibalas 1000. Itu sudah pasti. Yang penting tulus, ikhlas. Jangan pernah memikirkan, jadi bang 1 juta bimani mana pun. Jangan begitulah. Gak boleh seperti itu. Karena kalau kita memberikan dengan suatu kepentingan, suatu harapan di balik itu tidak akan menjadi pahala. Tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita tulus, manah las karya, mayatnya ada sekali, malah ada sekali bang. Nah, 1 sekali adalah 1 sekali ikhlas. Kasih, jangan ngegumel. Lagi pipis kan gayanya gitu ya. Jangan begitu. Itu tidak akan jadi apa-apa, tidak akan menjadi karma baik, ya. Jadi ketulusan, keikhlasan itulah akan mendatangkan karma baik. Di mana ada tulus, di mana ada ikhlas, di sana ide sana dewasa. Ya, itu yakin sekali. Nah, oleh karena itu, saya juga bangga, saya ucapkan terima kasih dari masyarakat Ngamongan juga khususnya sudah bisa membuat kayangan ini begitu megah, begitu indah dan luar biasa, dan saya cukup merasa besar hati sekali, ya, dan ini merupakan suatu kebanggaan. Artinya Ida dan Tijang Sareng Sami sudah memiliki hati yang murni untuk mewujudkan sesuatu yang memang diinginkan beliau, ya. Jadi beruntung loh, betul, kita ini beruntung loh dapat ini. Saya ini sangat senang sekali, merasa beruntung, merasa memiliki juga. Dan saya tadi datang, saya pikir hanya renovasi kecil, tapi ini sudah luar biasa, seperti baru semuanya gitu, ya. Artinya kan sudah direstui oleh beliau kan. Nah itu loh, jadi tepuk tangan, luar biasa, saya bangga sekali. Dan mengenai cerita kemarin soal jalan kabel-kabel yang memang tarik ulur, memang dipelonco, dimainkan emosi kita dan sebagainya, itu adalah proses, ya. Anggap itu proses. Karena untuk mewujudkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, itu pasti prosesnya berliku-liku. Jadi dinikmati sajalah. Malah saya sudah lupa, karena saya tidak mau berpikir yang kemarin, saya mau berpikir yang ke depan. Yang penting saya sudah selesai, ya. Masalah prosesnya seperti apa, yang penting sudah dinikmati jalan itu. Jadi kita nggak usah pikirkan ke belakang, mari kita pikirkan ke depan. Kuncinya hanya satu, komunikasi saja, ya. Semakin sering kita ngomong, semakin sering kita ngobrol, pasti akan ketemu titik temunya. Jadi jangan baru sekali hubungin, aduh nggak diangkat teleponnya, kenapa? Wah, negatif thinking. Kan orang kita begitu. Jangan begitu berpikir.
penyebaran can Pandali sana. Yang nas majang dari Jermanku mandang rada kenal